Halo, apa kabar semua? Kita santai-santai aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai CryptoBot. Kalian kan sering mendengar kan ada EA untuk Forex. Nah, ternyata untuk kripto juga ada. Ini berguna untuk apa? Untuk kalian yang tidak sempat menganalisa karena keterbatasan waktu, kerja, atau buat pemula yang baru join kripto tapi bingung untuk nge-DCA-nya bagaimana, untuk belinya seperti apa. Apa sih itu DCA? Nah, nanti kita akan jelaskan semuanya. Jangan khawatir, kita akan jelaskan secara bahasa yang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dengan gaya anak SD. Karena harapan saya adalah, even dari yang pemula sampai dengan profesional itu, kita bisa menggunakan dan manfaatkan bot trading ini untuk mengoptimalkan profit kita dan memanage strategi money manajemennya kita. Sebelum kita mulai, saya kasih disclaimer dulu ya, konten ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajak investasi, promosi platform, atau saran keuangan. Lakukan riset sendiri, do your own research, or do your own risk, dan pastikan sesuai dengan regulasi negara masing-masing. Nah, apa sih itu CryptoBot? CryptoBot itu adalah fasilitas yang disediakan oleh suatu exchange untuk memudahkan kita dalam entry. Jadi kita buat, apalagi buat terutama buat yang tidak disiplin ya, untuk yang suka FOMO, FUD. Nah, dengan setting bot ini kita akan menjadi lebih disiplin. Kenapa kita lebih disiplin? Kita akan membuat stick plan ini dulu. Plannya kita setting-setting di bot, let it running gitu. Sesuai dengan plan yang kita buat. Nah, karena banyaknya jenis bot, kita menjadi tujuannya untuk kali ini kita buat kita pecah-pecah dulu loh. Kita pecah-pecah dengan menggunakan yang sederhana aja dulu. Uh, Kali ini kita akan membahas mengenai DCA. DCA CryptoBot. Jadi begini teman-teman, CryptoBot itu ada banyak jenisnya. Ada untuk future, ada untuk spot, ada strateginya menggunakan DCA martingale, ada yang menggunakan grid, averaging. Nah, biar tidak panjang untuk video ini, kita kali ini hanya untuk akan membahas mengenai DCA, strategi pembelian aset secara berkala. Nah, menggunakan apa yang disebut dengan DCA spot dan DCA future. Oke, saya udah buat poin-poinnya ya. Apa sih itu DCA? DCA adalah strategi pembelian aset secara berkala untuk merata-ratakan harga beli dan mengurangi resiko volatilitas. Nah, itu kan bahasa konteks secara jelimetnya. Serhananya tuh DCA, ketika kita percaya dalam suatu aset itu, katakanlah dalam hal ini adalah Bitcoin. Ketika kita percaya akan suatu aset itu akan naik, dengan narasi dan analisa yang kita punya untuk jangka panjang, ketika harga tersebut koreksi, ini adalah kesempatan kita untuk membeli. Oke? Kesempatan kita untuk membeli. Jadi ketika turun, kita beli terus. Daripada kita beli manual, setting, buy, buka aplikasi segala macam. Nah, kita bisa manfaatkan CryptoBot ini. Nah, tentu sebelum kita menggunakan CryptoBot ini, kita harus mengerti dong algoritmanya, logikanya di balik ini. Karena kalau kita setting tanpa mengetahui logika dan konsepnya, kita akan bingung. Oke? Nah, saya jelaskan secara sederhana dulu. Saya menggunakan istilah kali ini, saya akan jelaskan beberapa konsepnya ya, logika di balik bot tersebut. Katakanlah saya ingin membeli pair BTC USD menggunakan bot kripto. Nah, saya harus mengerti dulu konsep algoritmanya. Seperti apa sih? Pertama, kita menjelaskan mengenai DCA dulu ya. DCA, teman-teman. DCA untuk spot. Nah, biar kita tidak bingung. DCA spot. Katakanlah asumsi kita adalah Bitcoin. Kalian sudah tahu dong. Market cap paling besar di dunia kripto. Katakanlah kalian punya conviction untuk buy di spot dan untuk investasi. Nah, kita menggunakan contoh Bitcoin. DCA spot itu ketika kita mengekspektasikan harga ini naik, tentu kita mengharapkan ketika harga koreksi turun, kita bisa beli lagi, beli lagi, beli lagi.
beli lagi di bawah. Tujuannya apa sih, teman-teman? Ketika harga dia koreksi turun, kita akan mendapatkan harga lebih murah. Kenapa tidak lamsam di sini? Karena kita sebagai investor, kita takut ketika kita lamsam atau misalkan beli dalam jumlah besar di sini ketika harga turun lagi, kita bisa kena namanya drawdown. Drawdown itu minus, teman-teman, bahasa sederhananya. Nah, gimana sih untuk mengakali, memperkecil resiko tersebut? Kita beli, kecil nyicil-nyicil, turun ke bawah, makin nyicil. Nah, tapi kalau begini kita harus pantau dong. Nah, inilah gunanya DCA spot tersebut. Ketika harganya dia mulai turun, dia akan auto buy. Auto buy, logikanya ya teman-teman. Turun lagi auto buy, turun lagi auto buy, turun lagi auto buy. Sesuai dengan nanti setting yang kita pakai range-nya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah ketika harganya turun ngelebihin area yang buy settingan kita seperti ini gimana? Ya udah, kalau spot ketika range-nya yang kita gunakan ini sudah habis, ini akan minus di sini. Tapi jangan khawatir, ini spot. Karena kita punya conviction yang kuat di BTC, minus ini adalah belum terrealisasi. Artinya belum di liquid, belum dikeluarkan, hanya pembelian koin kita, asetnya menurun untuk sementara. Nah, kalau seperti ini gimana? Dia tidak melakukan pembelian. Harapannya adalah ketika memang Bitcoin naik, ketika dia masuk di sini, itu kita mulai merasakan profit. Ya. Nah, kita mulai merasakan profit. Karena dia sistemnya DCA spot, ketika dia harganya, katakan kita setting profit 1%, katakanlah ini settingan. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci settingannya. Ketika kita yang buy di sini nih, ketika dia harga mulai naik lagi, ini kan sebelumnya kita ada buy di sini. Ketika dia sampai sini, dia take profit 1%. Ketika di sini dia akan take profit lagi 1%. Di sini kita akan take lagi 1%. Nah, seperti itu. Jadi, ketika di spot, kita akan kena drawdown minus di sini karena harga turun melebihi dari harga kita beli. Tapi kita tidak kena likuidasi, tidak seperti future. Nanti next time kita akan jelaskan mengenai DCA di future. Ini lebih disebutnya dengan grid future. Paham ya teman-teman konsepnya? Sesederhana ini kok. Sesederhana ini. Nah, sekarang prakteknya gimana? Kita menggunakan platform OKX untuk keperluan edukasi. Kenapa saya menggunakan platform OKX? Karena menurut saya simple, mudah dimengerti, ada settingan AI-nya juga. Jadi kita nggak usah setting manual capek-capek. Buat orang awam tidak paham, kita bisa menggunakan AI tersebut. Oke, kita buka ya untuk contohnya. Nah, ini saya buka platform OKX. Untuk yang belum tahu nih, settingannya seperti apa sih, kita masuk ke menu awal nih. OKX, katakan kita buka okx.com. Kita bingung dong, thread-nya gimana. Nah, kita masuk setting botnya di mana? Pertama, kita masuk ke sub menunya thread. Thread, kita cari trading bot. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ada spot grid, ada future grid, ada future DCA martingale, yang seperti saya jelaskan ya, ada smart arbitrage. Jadi banyak. Nah, nanti ini kita akan jelaskan satu-satu di next session ya. Saya akan buat playlist, saya usahakan biar kalian mengerti fitur-fiturnya ini. Nah, tadi yang saya jelaskan mengenai DCA itu adalah spot grid. Kita buka ya contoh spot grid. Nah, di sini ada contoh panduannya tuh. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini nih contohnya teman-teman. Kelihatan ya di grafiknya. Dia akan menggunakan rank buy. Buy. Nah, yang S-nya ini yang di atas, yang merah ini adalah area take profit-nya kita. Seperti apa sih? Kita buka spot grid, kita klik ya. Oke, udah masuk di menunya ya, teman-teman. Nah, ketika kita klik, dia langsung muncul di sini, sebelah kanan, kadang sebelah kiri, tergantung settingan layout kalian ya. Standar sih biasanya di sebelah kanan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada spot grid. Ini jenis botnya. Kalau kalian mau lihat detailnya, kalau macam penjelasan, kalian bisa quietnya. Quick quiet itu lebih untuk kalian melihat penjelasan cepatnya. Karena kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, agar setiap orang awam kita mengerti,
saya coba akan bantu pandu kalian setting botnya. Oke, kita ambil contoh. Yang pertama adalah sebelum kalian membeli spot-spot. Spot ini kan khusus untuk membeli. Usahakan cari token dulu. Langkah pertama cari token yang kalian punya conviction yakin akan naik analisanya. Misalkan, kita gunakan tadi contoh BTC USD. Spot, kita pilih BTC USD. Nah, biasanya untuk spot itu kan untuk jangka panjang, sekalian untuk investasi. Ini terserah kalian. Kalian bisa bermain cepat atau lambat. Saran saya, kalian filter untuk analisa, untuk long investment, kalian time frame pilih daily. Kita pilih daily. Nah, ini bebas ya menggunakan metode kalian ya. Kalian bisa menggunakan metode moving average, trend line. Yang penting menunjukkan tren itu naik. Jadi kita bisa pasang bot DCA ini untuk yang tokennya naik. Nah, dari sini BTC apa yang kalian lihat? Chartnya naik terus ya, teman-teman. Iya, kita menggunakan metode trend line misalkan. Nah, kita melihatnya apa? Naik. Oke, berarti ini layak untuk kita menggunakan strategi DCA spot. Kenapa tidak pilih yang tokennya turun? Karena kalau token DCA spot ini lebih fokus untuk buy. Dia tidak bisa short seperti future. Jadi alangkah bijaksananya kalian cari token yang kalian punya conviction naik. Nah, untuk pemula, untuk yang aman, saran saya kalian cukup setting beli di bot ini untuk di BTC. Oke, alasannya simple. BTC itu adalah awal dan market cap yang paling besar di dunia kripto. Jadi kalau BTC itu turun, dipastikan hampir semua koin, altcoin itu turun. Meskipun ada altcoin yang naik, kalau macam itu tidak akan ketika BTC turun itu biasanya tidak akan kuat mengangkat gitu. Nanti next kita akan jelaskan ya mengenai BTC dominan, total, alokasi market supply. Itu nanti next time. Kali ini kita fokus ke botnya. Oke. Nah, kalau untuk yang misalkan kedua, kalian bisa screening filter misalkan untuk yang pemula ya, kalian bisa menggunakan moving average. Kalian ketik di indikator yang tadi saya klik, kalian cari moving average. Nah, simple-simple aja. Ini saya tutup ya, Bollinger Band. Kalian moving average, kalian menggunakan period 200. Kenapa sih periodnya 200? Karena ini period rata-rata yang dipakai oleh professional trader, institutional order, rata-rata range untuk pergerakan rata-rata harga selama 200 hari atau mendekati 1 tahun. Atau kalau karena kripto 24 jam, baik Sabtu dan Minggu dia on, kalian bisa menggunakan untuk period 365. Kita pengen tahu loh, selama 1 tahun ini harga rata-ratanya di berapa sih? Jika harga sekarang di atas harga rata-rata, berarti kan kita tahu Bitcoin nilainya lebih mahal daripada masa lalu, tahun kemarin. Nah, kita contoh. Kalau ini serah kalian. Kalian bisa menggunakan simple moving average metodenya atau exponential moving average, itu serah kalian. Nah, tujuannya adalah kalian hanya untuk melihat harga yang bergerak di atas harga rata-rata kemarin ini menunjukkan tren bullish. Nah, jadi layak ya untuk dipasangkan spot grid. Oke, jika kalian sudah, kita akan jelaskan mengenai fitur-fiturnya. Sebelum kita mulai, kita kan melihat di setting manualnya dulu ya, teman-teman. Ini kan ada price rank USDT, ada lower limit, ada upper limit. Nah, ini hanya untuk apa sih? Ini untuk kita ingin beli di harga berapa sampai berapa. Contoh, saya menggunakan Bollinger Band ya untuk batas atas, batas bawah. Misalkan saya menggunakan periodnya 200 atau 365. Nah, kalian kelihatan ya batas atas batas bawahnya di sini. 123.647 untuk harga mahalnya. Untuk harga murahnya didapatkan harga rata-rata selama 1 tahun adalah di 51.690. Nah, ini tergantung kalian ya. Semakin panjang gridnya, itu semakin aman. Makin jauh range-nya. Tapi, nyampainya tuh belum tentu ini sampai. Jadi pendapatan kalian kecil-kecil, high risk, high return. Kalau low risk, low return juga. Jadi ini hanya sebagai contoh. Katakan ini saya mau investasi aman. Saya seorang pekerja kantoran. Saya nggak sempat mantau-mantau, saya mau auto investment gunakan DCA. Nah, berarti kita tahu nih harga Bitcoin rata-rata paling murah selama 1 tahun itu adalah di 51.689,5. Nah, kita masukkan 51.689,5.
Nah, lalu untuk upper limitnya berapa? Di 123.648.5. Harga paling mahal untuk saat ini ya. Nah, grid quantity itu apa sih? Grid quantity itu banyaknya garis-garis horizontal yang nanti kita akan pasang. Misalkan kalau kamu mau menaruh 100, nah kalian lihat kan teman-teman, ini ada 100 grid. Jadi ketika dia turun, dia akan beli terus. Nah, saran saya nggak usah terlalu banyak ya. Nah, teman-teman, kita gunain yang moderate aja 50. Kenapa? Semakin kalian terlalu rapet, itu dia akan turun sedikit buy, turun sedikit buy, turun sedikit buy. Itu akan menghabiskan uang likuiditasnya kita loh, yang kita nanti investasikan ke bot tersebut gitu. Nah, kita tahu dari mana sih untuk settingan investmentnya? Nah, di sini ya investment mode ya, kita lihat ya. Nah, sekarang saya udah setting nih. Artinya ketika BTC turun-turun, saya mau beli. Nah, mau belinya saya siap alokasi berapa dolar sih di sini. Ada investment mode. Paling kecil di sini tertulis ya, teman-teman, 43,4. Berarti kita bisa masukkan paling kecil 43,5. Karena tidak ada sama dengannya, teman-teman. Kalau kita masukin 43,4, itu akan kurang 0,01. Sebentar. Iya benar. Oh, ada, maaf teman-teman. Ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya berarti bisa. Minimal berarti kalau untuk settingan 100 grid ini dibutuhkan minimal 43,4. Artinya lebih besar boleh, tapi kalau lebih kecil itu bahaya untuk tahanan gridnya ini nggak akan cukup gitu. Nah, lalu di sini ada simple earn allocation. Ini untuk apa sih? Ini sebenarnya advanced setting ya. Setting lebih buat kalian yang ingin settingnya lebih optimal. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Yang paling penting ya untuk saya adalah simple earn allocation. Contoh simple earn allocation ini untuk apa? Ketika harga masih di sini, kita kan katakan Bitcoin harga masih di sini, dia turun sedikit di sini. Dia udah melakukan pembelian sebesar 2 USDT. Sayang dong, dari 43 kurang 2 masih ada 41,4 nganggur uangnya. Nah, mendingan kita depositokan. Maksudnya dalam bahasa sederhana ya, kayak kita cari, daripada uang tersebut nganggur, kita menggunakan metode simple earn allocation. Jadi uang kalian yang nganggur sebelum harganya menyentuh di area bawah tempat kita beli, itu uangnya itu singkatnya dialokasikan untuk mendapatkan pendapatan bunga. Kan lumayan untuk kita, ya kan? Makanya kita checklist. Nanti ketika harganya turun ke sini gimana? Nah, ini hebatnya di OKX ini. Ketika dia harga turun sini, kita butuh uangnya, sedangkan uangnya masih kita depositokan. Dia akan dicairkan untuk ditradingkan langsung, digunakan oleh botnya. Kan lumayan, kalian dapat bunga. Udah ketika uangnya nganggur, jadi bisa dioptimize gitu. Ketika harga turun dia auto membeli gitu. Nah, ini kan settingannya bingung min. Ada trailing up, trailing down. Ketika turun dia nge-trailing lagi di harga berapa. Nah, take profitnya berapa persen. Jangan khawatir. Terus ada apa namanya? Ada grid mode, ada arithmetic, geometrik. Ini untuk apa sih sekalian ya teman-teman? Arithmetic, geometrik ini untuk apa sih? Terus trailing ini untuk apa sih? Nah, kalau trailing up ketika misalkan kalian setting di sini untuk take profitnya katakanlah 10 USDT. Nah, trailing itu ketika harganya dia mulai naik ini, dia nggak akan ke-TP, tapi dia akan ngegeser loh. SL plus lah kalian bahasa istilahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan profit. Harusnya bisa lebih naik lagi harga, dia akan geser lagi, tapi nggak langsung ditutup semua. Cuma ini kalau buat memula, kalau kalian bingung, udah nggak apa-apa, skip aja. Karena yang paling penting adalah take profit dan ini, aritmatik dan geometrik. Saran saya, lebih baik geometrik. Kenapa nggak aritmatik? Kalau aritmatik ini, dia akan pasang gridnya sama rata. Misalkan dari grid atas ke grid bawah itu 1%. Grid atas ke grid bawah 1%. Nah, kalau geometrik ini, yang kita pilih nih geometrik, itu dia makin ke bawah, range-nya makin lebar. Jadi memberi kita celah kesempatan untuk nggak kena ketika harga turun terus, kita tidak terkena drawdown loh. Tidak terkena drawdown tuh artinya minus kita lebih besar loh, ya gitu. Dibandingin kita rata-rata membeli di range-nya sama rata. Ini memberi kesempatan kita untuk memperkecil drawdown gitu. Nah, terus buat pemula juga masih bingung min drawdown tuh apa segala macam. Don't worry. Ini hebatnya di OKX.
Kita balik ya teman-teman ke spot grid. Kita klik spot grid. Kalian lihat kan ada AI strategis. Nah, buat memula yang bingung, saran saya manfaatkan ini AI strategis. Nah, ini dia dapat data dari mana sih? Kira-kira estimasi profitnya bisa 66, 27, 37. Jadi ini AI ini adalah dia memproyeksikan estimasi dari chart masa lalu. Chart masa lalu, dia analisa segala macam, itu bisa mendapatkan profit dengan estimasi 1 atau 2 bulan dengan mendapatkan grid profit sebesar 66,5%. Nah, kalau 20 hari dia cuma dapat 27. Kalau misalkan untuk yang moderate 36 bulan dapatkan 37. Nah, kalian bisa pilih mana. Kalau saran saya, kalian ambil yang moderate aja. Yang moderate atau yang ambil keuntungan terbesar. Nah, jangan langsung copy dulu. Kita pengen tahu nih, sesuai nggak sih dengan yang punya resiko kita. Sesuai dengan resiko kita, klik sekali. Nah, nanti dia bisa langsung kelihatan settingan yang manualnya di sini. Oh, ternyata settingan buat untuk mendapatkan profit yang di sini nih. Pas kita klik, dia backtest annual yield-nya selama 1 atau 2 bulan bisa mendapatkan profit 66,59 dari data masa lalu. Jadi enak ya, kita nggak usah simulasi manual karena sudah disettingin. Nah, di sini ada adjust parameternya. Di sini kelihatan, ternyata dia menggunakan range-nya di antara 94 sampai 137 dengan grid 100. Duit yang dibutuhkan, uang yang dibutuhkan berapa sih untuk investasi metode ini? Berarti kan 111,05. Nah, tapi saya nggak mau sebanyak ini uangnya, gimana? Nah, kita bisa adjust. Itulah enaknya tadi. Kenapa alasannya kita tidak langsung copy. Kita langsung klik aja di sini karena kita bisa adjust manual di sini. Contoh, kalian mau adjust gridnya 50. Garisnya kebanyakan nih min, rapat-rapat butuh modal besar. Kalian kecilin aja gridnya 50, nanti modal kalian bisa mengecil. Kenapa dia bisa mengecil? Karena range-nya ini jika harga turun sedikit, dia tidak begitu rapat. Ini saya gunakan 1 jam aja ya, biar kalian bisa melihat lebih jelas. Nah, kalian lihat ya, grid range-nya ini harga turun segini baru dia open posisi, turun segini open posisi. Kenapa agak lebar? Karena grid kita cuma 50 garisnya, bandingkan jika dengan 100. Tuh, kalau dia lebih rapat kan, sehingga dibutuhkan uang lebih besar. Nah, yang penting adalah kalian jika ingin ngecilin dananya, kalian mainin di grid. Cuman itu aja. Grid makin lebar, artinya pendapatan kalian makin kecil, tapi risiko kecil. Gitu. Aman ya, sebanding ya. Nah, kita pengen tahu nih settingan botnya juga seperti apa. Oh, di simple earn allocation-nya ternyata tidak di checklist. Checklist aja. Karena kan lumayan loh, bisa dialokasiin dapat bunga. Gitu kan. Nah, di sini kita buka, lihat, ini kita ubah ya untuk teman-teman lebih aman, geometrik. Udah, create, execute, selesai. Nah, kalau untuk yang masih males juga min, ya udah kalian tinggal klik aja, copy. Copy, nanti langsung create otomatis. Cuman saran saya tetap kalian adjust parameter, terutama karena buat saya ya, dari yang grid bot itu kalian fokus ke investment amount-nya. Karena kalau settingan botnya dia membutuhkan harga uang untuk investasi kan lebih besar, tapi kan nggak tergantung profile risk masing-masing ya. Ada yang nggak suka nih resikonya gede, atau saya mau cicilnya kecil-kecil dulu lah, tes dulu di kripto. Saya kan baru nih 50, saya ingin lihat $50. Jadi kalian jangan di sini kan minimal $50, minimal 111,01. Kalian jangan langsung di sini kecilin, kan nggak bisa tuh. Nah, caranya gimana tadi? Saya ulangin, adjust parameter. Kalian ubah gridnya aja, cukup ubah gridnya. Bisa 50. Nah, kalau 50 kan ini mengecil deh, 55 nih masih kegedean juga, 25. Kalau 25 masih kegedean atau gimana, ada dua cara ya. Kalian adjust di price range-nya. Di price range-nya. Cuman saya nggak sarankan di price range-nya, kenapa? Kalau untuk yang mengerti sih nggak apa-apa ya. Misalkan yang udah paham nih menggunakan setting range, kira-kira pergerakan harga rata-rata di Bitcoin gerak dari atas ke bawah itu berapa sih dalam periode waktu tertentu. Misalkan yang tadi saya bilang, saya bisa menggunakan Bollinger Band untuk atas, bawah. Tapi kalau yang bingung bisa menggunakan moving average segala macam. Tapi untuk yang pemula bingung segala macam, gimana? Nah, kan sudah dibuatin nama AI dari simulasi. Jadi saran saya ini nggak usah diubah-ubah untuk yang di sininya.
Kalian cukup ubah di grid-nya aja. Kalau udah tinggal execute. Udah, let it run. Nah, kelemahannya apa sih? Nah, terakhir ya, kelemahannya adalah buat grid ini, ketika harganya turun melebihi dari grid ini, kita minus. Tapi jangan khawatir, ini nggak kena likuidasi. Kenapa nggak kena likuidasi? Karena kita tidak jual. Ketika harga turun spot, dia hanya aset kita nilainya menurun. Tapi bukan berarti kita langsung rugi terrealisasi karena kita belum jual loh, teman-teman. Ya udah kalian tunggu aja, berharap karena kita punya conviction Bitcoin itu bagus ya, untuk jangka 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita yakin dengan Bitcoin karena punya regulasi makin jelas dan Bitcoin itu adalah aset utama dalam kripto, berarti akan naik. Nah, akan naik harapan paling di sini minus-minus dulu. Kita nggak usah jual. Saran saya, tapi do your own research ya, do your own risk juga. Nah, ketika dia harapannya adalah ketika dia turun ini kita biarkan, nanti suatu hari dia akan naik. Akan naik ke range sini. Ketika range sini, udah kalian bisa nikmati profit gitu. Oke, jelas teman-teman ya dengan bahasa yang sederhana dan saya harap kalian mengerti. Kalau misalkan ada yang bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komen. Ya, oke, terima kasih. Dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai future grid. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.